Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittawahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini bukan hanya bagi pemeluknya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang baik atau beramal ma'ruf, tetapi juga diperintahkan kita mencegah dari yang mungkar. Beriringan amar ma'ruf dengan nahi munkar, baik untuk diri sendiri maupun mendakwahkan agama ini. Terkait dengan amar ma'ruf wan nahyu anil munkar, perintah melakukan kebaikan dan mencegah berbuat kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru mengajak kepada kebajikan atau kebaikan dan menyuruh orang berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar atau pelanggaran terhadap agama Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa beramal ma'ruf nahi munkar harus dilaksanakan bagi siapapun seorang muslim dan mukmin, ya. Tidak hanya melakukan kebaikan, tetapi juga dia harus mencegah kemungkaran. Banyak orang melakukan kebaikan, tetapi mendiamkan adanya kemungkaran yang disaksikan di hadapan mereka. Ini tidak beriring, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena kita diperintah juga untuk mencegah kemungkaran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangannya. Orang yang mencegah kemungkaran, otomatis dia harus sudah melakukan amar ma'ruf. Sehingga dia tidak cukup, wah saya sudah berbuat baik, saya sudah menjadi orang baik. Tidak bisa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Dia tidak membiarkan kemungkaran itu. Dia harus mencegah dengan tangannya. Artinya mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Falam yastati fabilisani. Kalau dia tidak mampu juga dengan biyadi, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, dengan kedudukan dia, dengan powernya dia tidak mampu, tidak memiliki itu, maka dia tetap wajib mencegah kemungkaran dengan lisannya. Artinya ada kalam, ada ucapan yang dia berikan kepada orang untuk mencegah kemungkaran. Entah bernama nasihat, pemberitahuan, menyampaikan sesuatu mana hak, mana batil, dengan lisannya berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Maka dia telah melakukan pencegahan kemungkaran itu. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu juga dengan lisanmu, kata Nabi, fabi qalbihi, maka tolaklah kemungkaran itu dengan hatimu. Wa dzalika at'aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Tinggal kita mau berada di bagian mana. Imannya yang kuat, mencegah dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya, atau tidak mampu dengan lisannya, atau tidak mampu keduanya, dia menolak tetap kemungkaran itu dengan hatinya. Meskipun itu kategori yang terendah, yakni selemah-lemahnya iman. Wa dzalika at'aful iman. Dan di alam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian umat Islam ini, kata Allah Jalla Jalaluhu, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kalian manusia, orang-orang yang berada di dalam Islam, diberikan kewajiban oleh Allah apa? Dia berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Lagi-lagi Allah tegaskan di sini menjadi fi'il amr, kalimat perintah. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan dia mencegah dari yang mungkar. Al-Imran ayat 110. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain Allah juga berfirman, khuzil afwa wa'mur bil uruf
wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. yakni mengerjakan kebaikan, yakni menjadi orang yang pemaaf. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepadanya dan tidak sungkan, tidak malu, tidak enggan dia juga meminta maaf manakala melakukan kesalahan. Setelah dia menjadi pemaaf, tidak cukup di situ, tapi Allah perintahkan wa'mur bil uruf, mengajak orang berbuat kebaikan, al-ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan dia berpaling dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh adalah orang setelah diberi pengetahuan kepadanya dengan dalil, hujjah, bayan, ilmu, lalu dia tidak berpaling kepada ilmu, tidak mengikuti kebenaran Al-Quran dan Sunnah, maka inilah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu, dia tidak akan berbuat ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran. Ya. Wa fi ayatin ukhra, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maksudnya mereka saling tolong-menolong dan saling berlomba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan masing-masing mereka membantu temannya dan menolong agar dia berhasil dalam kebaikan dan berhasil dalam menjauhi kemungkaran. Ya. Dan saling tolong-menolong mereka pada sebagian yang lain, karena mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah tegaskan, dan kita memahami ayat itu, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Artinya wa'arid anil jahilin, meninggalkan orang-orang yang bodoh yang tidak mau berbuat kebaikan dan tidak melakukan pencegahan terhadap kemungkaran di muka bumi ini. Dan kemungkaran terbesar di muka bumi adalah syirkum billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Allah tidak disamakan dengan sesuatu apapun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu salah satu cegah kemungkaran dan mengerjakan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki keberuntungan bagi mereka orang-orang yang beriman, ya. Mudah-mudahan mencegah dari kemungkaran ini dan mengerjakan yang ma'ruf ini menjadi bagian dari tugas kita sesama muslim khususnya, dan mendakwakan Islam dengan membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ibda bin nafsik summa biman ta'ulu. Dimulai dari diri kita, kemudian orang-orang yang berada di antara kita, di bawah penanggungan kita, yang menjadi wilayah tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di ayat yang lain. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, kata Allah, yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingkar, berpaling dari keimanan kepada Allah, maka biarlah dia menjadi kafir. Ya, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Artinya setelah diutus para nabi dan rasul, para ulama, para ahli ilmu menjelaskan agama ini, maka siapa yang berpaling dari agama ini, maka dia telah mengingkari keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh dan mengingkari keimanan kepada para nabi dan rasul sampai nabi kita yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka siapa yang mengingkari itu, maka biarlah kata Allah dia menjadi orang kafir. Allah tidak turun kemuliaan dan kebesarannya. Allah juga tidak hina, tidak merendah kebesaran dan kehinaannya kepada orang yang beriman atau tidak beriman. Allah tetap berada di atas ketinggiannya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya. Dan Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasda' bima tu'mar." Maka sampaikanlah hai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Inilah beberapa penjelasan tentang keutamaan kita beramal ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mencegah kebaikan, mencegah kemungkaran, mengerjakan kebaikan, atau kita melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.